Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hayati dengan NIM 23011123363 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di sini akan menjawab ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Yang pertama itu adalah mengapa penting kita mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik? Jelaskan. Menurut saya pribadi, karena akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan, yang mana membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua, dengan adanya pengawasan dan akuntabilitas, masyarakat lebih percaya pada lembaga pemerintah. Kepercayaan ini penting untuk stabilitas sosial dan dukungan terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, pencegahan korupsi. Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan memastikan bahwa ada kontrol pertanggungjawaban, potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Yang keempat, adanya peningkatan kualitas pelayanan. Akuntabilitas mendorong lembaga publik untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat karena mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka. Yang terakhir itu ada mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, mempelajari tentang akuntabilitas dan pengawasan publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan efektif. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik? Prinsip-prinsip akuntabilitas sendiri ada konsisten, komitmen, tujuan, informatif, transparansi, kejujuran, inovatif, objektivitas, dan keadilan. Ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas tadi pada lembaga atau institusi publik. Yang pertama, buatlah aturan yang jelas dan dapat diandalkan agar semua pegawai tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, konsisten. Terapkan kebijakan yang sama dalam setiap situasi untuk menciptakan kejelasan dan kepercayaan di antara pegawai dan masyarakat. Yang ketiga, komitmen. Tunjukkan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab. Misalnya, dengan memastikan semua janji dan program yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, tujuan. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk setiap program atau proyek, sehingga kinerja dapat dievaluasi secara objektif. Yang selanjutnya ada informatif. Sediakan informasi yang cukup dan relevan kepada masyarakat tentang kebijakan, program, dan hasil kinerja dari lembaga atau institusi publik tersebut. Selanjutnya ada transparansi. Pastikan semua informasi mengenai kegiatan dan keuangan lembaga dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sumber daya dikelola. Selanjutnya ada kejujuran. Berikan laporan yang jujur dan akurat tentang kinerja dan penggunaan anggaran tanpa menutup-nutupi informasi. Selanjutnya ada inovatif. Dorong pegawai untuk mencari cara-cara baru dalam meningkatkan pelayanan publik, misalnya dengan menggunakan teknologi terbaru. Lalu ada objektivitas. Ambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Terakhir itu ada keadilan. Perlakukan semua individu, pegawai, secara adil dan setara, tanpa diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga publik dapat meningkatkan akuntabilitasnya dan membangun kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok saya yang berjudul Tingkatan Akuntabilitas. Di sini, kami mengangkat struktur piramida yang menggambarkan tingkatan akuntabilitas yang terdiri dari 5 tingkat, di mana setiap tingkat menunjukkan tingkat tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi. Yang pertama ada tingkat personal, yang merupakan dasar dari piramida.
Akuntabilitas personal adalah tingkat paling dasar di mana individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan pribadi mereka. Contohnya, seorang karyawan yang harus menyelesaikan tugas pribadinya sendiri dengan baik. Yang kedua, ada akuntabilitas individu. Menyusun tanggung jawab setiap individu dalam kelompok atau tim. Itulah tingkatan akuntabilitas individu. Contohnya, seorang anggota tim yang bertanggung jawab atas bagian tertentu dalam proyek. Yang ketiga, ada akuntabilitas kelompok. Merupakan tingkatan ketiga yang menggambarkan tanggung jawab tim atau kelompok sebagai satu kesatuan. Contohnya, tim yang harus mencapai tujuan bersama dan saling mendukung sebagai satu kesatuan. Yang keempat, ada tingkatan akuntabilitas organisasi. Di sini merupakan tingkat di mana seluruh organisasi bertanggung jawab atas kinerja dan hasil yang dicapai. Contohnya, manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian visi dan misi dari organisasinya. Tingkatan paling atas atau puncak piramida yang kelima, yaitu tingkatan akuntabilitas stakeholder. Merupakan tingkat tertinggi yang mencakup tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Contohnya, perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan transparan kepada investor dan masyarakat. 5 struktur ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bersifat bertingkat, di mana setiap tingkat mendukung dan berhubungan satu sama lain, membentuk keseluruhan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Baik, sekian ujian tengah semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.